Oke, Oke, tadi di sesi pertama cerita sedikit tentang dalam tanda petik ancaman company besar lah ya. Tadi yang harus squeeze atau karena situasinya yang memaksa begitu gitu ya, klien pengen dekat dengan konsumennya dan implikasinya klien pengen sesuatu yang cepat segala macam gitu. Artinya sebenarnya ini agak ya bisa dibilang perubahan besar ya. Agency harus, kalau ngomong advertising agency mungkin harus sedikit loose atau mungkin timnya harus lebih dinamis. Tadi kalau ngomong 24 jam gitu-gitu segala macam, gimana tuh? Kelihatannya kalau dari kacamata director yang dulu sebelumnya produser kan, jadi paling nggak kenal lah ya dunia agency. Dari pengamatan dari kacamata seorang Iman, kira-kira perubahan yang akan terjadi seperti apa? Kayaknya perubahan yang terjadi sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, jelas, karena fenomena ini juga saya lihat sudah mulai berlaku di luar negeri juga ya. Jadi sekarang para kreator juga bekerja dari rumah dan segala macam, tidak perlu butuh kantor besar, karena dia bisa kapanpun dia bisa komunikasi melalui internet dengan kliennya. Dia bekerja di rumah, dia kirim gambar segala macam, tidak ada masalah. Dan mungkin tantangannya adalah bagaimana sebenarnya para kreator ini bisa menciptakan atau bisa menemukan konsep-konsep yang mungkin menarik ya, out of the box juga gitu ya. Konten tadi ya? Konten juga ya. Jadi sekarang karena misalnya apakah bagaimana sebuah karya iklan itu selain tayang di TV, karena kita masih mengakui bahwa media konvensional TV masih cukup diakui, dianggap lah. Tapi bagaimana sebuah karya iklan TV itu bisa juga sinergi dengan misalnya sosial media gitu. Ya, jadi bisa ke YouTube, bisa ke Facebook, bisa menjadi bagian dari brand activation di Twitter. Ya, itu kan menarik ya kalau kita bisa. Jadi nggak berdiri sendiri bahwa di TV, tapi bisa link kemana-mana. Cross channel ya? Iya, kalau kita bisa meyakinkan klien dengan itu, pasti mereka akan saya rasa mereka akan lebih memperhatikan gitu daripada. Jadi sekarang secara personal sebagai director, sebagai sutradara sudah mempraktekkan itu ya? Sudah. Artinya kalau saya sebagai creative director, saya sebagai sutradara juga nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Karena sebenarnya sekarang siapapun bisa jadi sutradara gitu. Kalau urus ini kan bukan layar lebar ya. Iya. Ini hanya siapapun tuh termasuk dramatik puja. Ya. Siapapun. Ya, termasuk klien sendiri ya. Termasuk klien sendiri. Sekarang kalau kita lihat yang baru-baru ini ya, masalah iklannya Ernest Prakasa di YouTube, walaupun kontroversial ya. Tapi itu kan bentuk dari sebuah ide iklan yang out of the box. Bukan seorang sutradara iklan juga dia, bukan seorang kreatif director juga, dia orang biasa aja gitu. Cuman dia buat aja, cuman itu dibeli sama klien kan idenya, walaupun memang tidak menuai tanggapan positif, tapi itu at least menurut saya bagus. Mini Cooper berhasil dia sebagai pemilik produk, kan cukup dapat itu kan. Jadi siapapun bisa buat iklan sekarang. Jadi perubahannya kelihatannya lebih ke mindset ya. Mindset kita harus berubah gitu, bukan masalah sekarang perubahannya begini. Sangat terbuka dan kemungkinannya sangat banyak kelihatannya kayak gitu ya. Betul sekali. Apalagi sekarang produk-produk yang menurut saya produk-produk yang sangat segmented ya, sangat segmented dalam arti misalnya produk-produk perbankan yang priority banking gitu ya, yang customer-nya harus nabung 1M gitu itu mereka bukan orang-orang yang lihat TV kan, mereka sebenarnya. Dan bagi saya useless aja pasangin TV buat apa gitu ya, nonton kelas-kelas bukan kelas itu, lebih baik buat itu di YouTube, kemudian di spread ke email langsung aja gitu. Dengan bank data. Sebenarnya kan datanya udah ada. Data udah ada, ke email langsung aja, buka di sini klik. Kita bisa track, kita bisa baca mereka gitu. Nah, kelihatannya nih dari pengalaman ngeblog, terus komunitas segala macam, kayaknya sangat mengamati tren ya. Begitu pentingnya ya untuk kita bisa
memahami tren dan hubungannya mungkin sama digital segala macam, netizen segala macam. Jadi kelihatannya yang kegiatan ngeblog ini sangat positif ya, karena banyak yang malas. Sangat positif, dan saya rasa itu memang harus gimana ya, harus menjadi sebuah budaya baru ya gitu ya. Jadi bukan karena nggak ada kerjaan harus ngeblog gitu ya? Enggak. Ya, Koko tahu kan saya sebagai pekerja iklan juga sibuk banget gitu pasti kan. Tapi orang juga bingung kapan ngeblognya ya. Ya, selalu ada waktu lah, bisa aja. Walaupun intensitasnya nggak sebanyak dulu, tapi selalu ada gitu. Ya, seperti saya juga terlambat, tapi juga ngerasanya, waduh berat sekali. Tapi ya memaksakan diri. Tapi saya rasa nggak ada excuse untuk. Karena ngeblog kan sebenarnya nggak harus nulis kan. Bisa foto, bisa video. Video blogging juga lagi tren sekarang. Orang-orang yang nggak bisa nulis, yang visual konsep itu nggak bisa nulis, dia foto aja, dia tulis, atau video blogging dia tulis banyak video. Saya pernah nulis tentang, di buku ini juga ada subjudul gitu, We Are What We Share. Jadi kita sebenarnya yang kita share ya, share dalam hal ini bisa dalam arti yang tadi, bisa visual, bisa tulisan, bisa kebaikan juga, bisa apapun yang ekspresi gitu. What do you think dengan We Are What We Share? Betul ya. Apakah memang kita udah masuk, benar-benar masuk di era itu atau apa? Ya, sudah masuk sekali, jelas banget. Karena kalau kita lihat di luar ini kan, itu kan kita jualan di media sosial kan tidak harus jualan secara hard sell ya. Jadi, apapun yang kita tulis, apapun yang kita keluarkan dalam bentuk update, postingan, itu kan merefleksikan diri kita sendiri sebenarnya. Pemikiran-pemikiran kita gitu kan. Nah, spirit itu sebenarnya kan agak kontradiktif dengan sutradara. Biasanya sutradara kan pengennya bikin sesuatu yang impactful gitu ya, yang ditengok orang, yang ya seperti iklan lah. Iklan kan intinya kan bukan engagement tapi sifatnya lebih mencari perhatian gitu. Nah, tadi kan ada dua dunia nih, ada dunia yang sifatnya soft selling, sifatnya engagement, terus dunia iklan. Gimana bisa, kok kayaknya bisa menggabungkan dua hal itu? Bisa aja sih ya. Bisa aja. Pertama sih sebenarnya kan seorang sutradara juga bekerja juga, dia harus memahami tren juga ya, dan memang ada gium yang mengatakan sutradara itu pelacur. Ya, sutradara iklan itu pelacur ya, pelacur dalam kerja seni, karena dia mengorbankan idealisme yang ditemui dalam sutradara film layar lebar misalnya ya. Tapi itu kan masalah profesi lah. Ya, pilihan. Pilihan, nggak ada masalah. Dan dengan berbagai pilihan sosial media, ada fitur-fitur sosial media yang lain. Kalaupun mereka mau bergerak konvergensi ke tempat lain juga nggak ada masalah. Dan saya dengan mudah sekali untuk men-switch pemikiran dari seorang pelacur menjadi seorang gitu, nggak ada masalah. Dari seorang pelacur ke pelancong. Oke, kita break dulu.